Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu dimanapun antum-antumna berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam kajian Majalis Syahrul Ramadan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 atau Al-Liqa'u At-Tasi'. Pertemuan kita yang ke-9. Untuk menggabungkan ya, ataupun untuk menghubungkan terkait dengan pembahasan kita yang lalu dan yang akan kita bahas sebentar lagi ini, saya mencoba untuk memurajaah sedikit ya terkait dengan bahasan kita pada pertemuan yang ke-8 dan juga yang ke-7 sebelumnya itu. Kita masih membahas tentang fadlu tilawatil Quran ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran wa anwa'uha dan bentuk-bentuk bacaannya atau macam-macam bacaannya. Ini majlisul khamis ya. Majelis khamis sekalipun pertemuan kita yang ke-9 begitu kan, karena majelisnya panjang begitu ya. Nah, itu sudah kita sampaikan terkait dengan beberapa dalil yang diturunkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, terkait dengan keutamaan baca Al-Qur'an. Nah, sampailah waktu itu kita kepada hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, rahimahullah rahmatan wasi'atan, bahwa Rasulullah SAW berkata, Iqra'u Zahrawaini Az-Zahrawaini Al-Baqaratu wa Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatani au ghayayatani ya, au ka'annahuma firqanin min tayrin sawaffa tuhajani an ashabihima. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun la yastati'uha al-batalah ya. Kata Nabi SAW, bacalah oleh kalian Zahrawaini. Zahrawaini. Apa itu Zahrawaini? Zahrawaini itu ada Al-Baqarah wa Ali Imran. Ya. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Karena keduanya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, yang akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatani. Seperti keduanya ini seperti awan. Au ghayayatani sama. Au ka'annahuma firqanin min tayrin, atau keduanya itu Al-Baqarah dan Ali Imran seperti sekelompok burung as-sawaf yang berbaris-baris, tuhajani yang membela, yang membantu, yang menolong keduanya, an ashabihima kepada siapa yang membaca keduanya. Jadi siapa yang rajin membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, dia akan mendapatkan penolong kelak ya. Penolong yang akan membelanya ya, pembela penolong di hari kiamat, dua awan hitam, dua awan atau dua kelompok burung, seperti kelompok burung yang berbaris-baris yang akan membela siapa saja yang membaca kedua surat tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakatun. Mengambil surah Al-Baqarah artinya membacanya, memahaminya dan seterusnya, itu adalah keberkahan. Wa tarkaha hasratun, meninggalkannya, tidak membacanya, tidak memahaminya dan sebagainya adalah apa? Adalah kerugian. La yastati'uhul batalah, tidak mampu ya, tidak akan sanggup, tidak akan kuat ya, tidak akan berpengaruh sihir kepada diri orang yang membaca surah Al-Baqarah tersebut. Ini yang sudah kita bahas kemarin ya. Maksud saya pada pertemuan yang kemarin itu, pertemuan yang ke-8. Kemudian Nabi SAW juga meriwayatkan menjelaskan dalam riwayat Al-Imam Muslim juga, innal baita alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Syaitan tidak akan masuk ke rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah jika dibacakan di rumah, syaitan enggak akan masuk. Ya, demikian. Wa dzalika li anna fiha ayatul kursi. Demikian itu karena dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat kursi katanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam surah Al-Baqarah itu yang 286 ayat itu, nah di 255-nya itu ada ayat namanya ayat kursi. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, hendaklah kita
benar-benar ya merutinkan, mendawamkan membaca surat ini. Kenapa? Karena surat ini memiliki keutamaan ya. Semua surat Al-Quran itu tentu mempunyai keutamaan umum. Tapi keutamaan-keutamaan khusus sebagiannya ada, sebagiannya tidak ada. Seperti ini ada. Ada Al-Baqarah dan ada Ali Imran. Dan sejumlah surat lain juga memiliki dalil khusus yang menjelaskan tentang keutamaan surat tersebut. Di samping dia memiliki keutamaan umum begitu ya. Taib ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Terakhir sekali yang kita bahas. Abshiru bi nuraini qad utituhuma. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Ya. Dikatakan sebelumnya ini kita bahas apanya ya, dari riwayatnya adalah Ani bin Abbasin ya radhiyallahu anhuma anna Jibril qala wa huwa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Jibril qala, bahwa Jibril berkata, wa huwa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Jibril waktu itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Hadza babun qad futiha minas sama. Ini pintu sudah dibuka dari langit. Ya. Ma futiha qattun, yang enggak pernah dibuka sebelumnya. Qal fanazala minhu malakun, maka turunlah malaikat dari pintu tersebut. Jadi ada pintu langit, ya. Kemudian pintu itu terbuka, kata Jibril, ini belum pernah dibuka sebelumnya. Nah, setelah dibuka ternyata apa? Nazala minhu malakun. Ada malaikat yang turun, ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat itu pun datang kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata malaikat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshir bu nuraini, bergembiralah engkau dengan nuraini, dengan dua cahaya. Qad utitahuma, keduanya engkau telah diberikan. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang tidak diberikan kedua cahaya itu kepada nabi sebelum engkau. Ya. Apa itu? Fatihatul Kitab, yaitu suratul Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan penutup surah Al-Baqarah. Ya, itu dia disebut dengan nuraini. Lan tuqra biharfin minhuma illa utitahu. Tidaklah engkau lan taqra ya, tidaklah engkau membaca dengan satu huruf dari keduanya, yaitu Fatihahul Kitab dan surah Al-Baqarah itu, illa utitahu, kecuali engkau akan diberikan pahala yang besar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini hari riwayat Imam Muslim rahimahullah. Jadi dalil-dalil ini menjelaskan dan menegaskan ke kita dan sekaligus motivasi ya, bagaimana kita seharusnya ya bersikap dan bagaimana kita semestinya berusaha senantiasa untuk membaca Al-Quran, terutama lagi tentunya surat-surat yang memiliki keutamaan yang khusus atau spesial. Kalau keutamaan-keutamaan umum semua pasti ada begitu kan. Tapi ini keutamaan-keutamaan spesial yang didukung oleh dalil-dalil ya, terutama dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan itu bahasan kita yang lalu untuk menyambungkan ya, ataupun untuk menyegarkan ingatan kita terkait dengan liqa al-madhi, pertemuan yang lalu, dan akan kita lanjutkan ini pertemuan yang ke-9 hakikatnya. Jadi kita murajaah sedikit ya, mengulangi terkait dengan bahasan kita agar ini nyambung, agar tidak gagal fokus, tidak gagal paham ya. Kok tiba-tiba bahasanya begitu gitu kan. Karena memang bahasan kita lalu itu berkaitan dengan masalah ini, kita lanjutkan terus. Masih kita di sekitar tentang keutamaan membaca Al-Quran dan bentuk-bentuk bacaannya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa minas suwari al-mu'ayyana fi fadilah. Ya. Dan di antara surat-surat yang ditentukan ya memiliki al-fadilah, keutamaan ya. Wa minas suwari al-mu'ayyana fil fadilah, di antara surah-surah yang memiliki keutamaan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, surah Al-Ikhlas. Fa fi Sahih Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fiha. Dalam Sahih Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata fiha, tentang surah Al-Ikhlas. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam tentang surah Al-Ikhlas itu? Waladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangannya, di tangan Allah Azza wa Jalla. Annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwa surah Al-Ikhlas itu ya, bahwa surah Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Walaysa ma'na kauniha ta'diluhu fil fadilah bi annaha tujzi'u anhu.
Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa kata beliau membaca surah Al-Ikhlas itu menyamai dengan sepertiga Al-Qur'an. Tapi Syekh menjelaskan, bukanlah makna keadaannya itu menyamai Al-Qur'an dalam keutamaan bahwasanya surah Al-Ikhlas itu mencukupkan darinya. Artinya betul bahwa surah Al-Ikhlas itu memiliki keutamaan sepertiga Al-Qur'an, tetapi dalam keutamaan, tapi tidak cukup. Ya, tidak cukup dianggap bahwa udah 3 kali baca surah Al-Ikhlas sudah dianggap membaca semua Al-Quran. Tidak, karena memang akan berbeda ya ketika orang membaca dari awal dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas umpamanya dengan orang yang hanya membaca Al-Ikhlas umpamanya 3 kali. 3 kali kan sepertiga jadi satu kan gitu sekali begitu kan. Tapi kata Syekh tidak cukup ya, tidak sama dia. Wala yalzam ya, oleh karena itu kata Syekh, lidzalika law qara'aha fi shalat 3 marat lam tujzi'hu 'anil Fatihah. Oleh karena itu kata beliau, orang yang membacanya dalam salat 3 kali tidak cukup dari Al-Fatihah. Ya, kan begitu. Padahal 3 kali itu bukan hanya sekedar Al-Fatihah kan. Sudah Al-Qur'an kamilan gitu. Tapi itu tidak cukup gitu ya. Oleh karena itu kata Syekh, lidzalika law qara'aha fi shalah, kalau seandainya seorang membaca surah Al-Ikhlas dalam salatnya 3 marratin, 3 kali malahan, lam tujzihu 'anil Fatihah, tidak cukup dari membaca surah Al-Fatihah. Jadi nggak bisa. Ya, bukankah kalau sudah sepertiga Ustaz udah 3 kali dia membacanya, bukankah ini Al-Qur'an semuanya? Sudah termasuk juga di situ Al-Fatihah, betul. Tapi itulah dia, tidak cukup, nggak bisa. Begitu, ya. Jadi tidak bisa menggantikan posisi Al-Qur'an secara umum ya, secara keseluruhan menggantikan posisinya dengan kita membaca Al-Quran Al-Ikhlas 3 kali, begitu. Tidak demikian. Tapi yang jelas memiliki keutamaan besar iya. Wala yalzam min kauni syai' mu'adilan li ghairihi fil fadilah an yujza anhu. Dan tidak mesti ya sesuatu itu sama dengan yang lain dalam keutamaan bahwa dia itu cukup ya, bahwa dia itu cukup menggantikannya, bisa menggantikannya, tidak bisa. Seperti tadi, kalau kita dalam sholat hanya mengandalkan membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, nggak bisa, sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena kita tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun sholat. Begitu. Jadi maksud saya ingin menjelaskan di sini bahwa rahimahullah rahmatan wasi'atan, bahwa meskipun surah Al-Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran, menyamai sepertiga Al-Quran dalam fadilah keutamaannya, tetapi tidak cukup itu dianggap orang yang sudah membaca 3 kali itu dianggap sudah membaca Al-Quran semuanya. Tidak. Di antaranya tadi itu. Kalau kita membaca 3 kali dalam sholat, bukankah kita membaca Al-Quran semua hakikatnya kan? Begitu. Tetapi sholat nggak sah juga. Kenapa? Karena tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kata Syekh, tidak mesti sesuatu itu sama dengan yang lainnya itu bisa mencukupkan atau menggantikan posisinya. Ya. Syekh rahimahullah melanjutkan, wa fi sahihaini an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahihaini Bukhari dan Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, ya, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wahdahu la asyara marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang saya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika, ya, wahdahu la syarika lahul mulku, tidak ada sekutu baginya, ya, barang saya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu asyara marrat, 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfus, seperti orang yang memerdekakan 4 orang min waladi Ismail, dari anak Ismail. Wa ma dzalika law kana alaihi arba'u riqabin, ya, kafaratun faqala hadza dzikra wa lam yajzihu an hadhihi riqab wa in kana yu'adiluha fil fadilah. Kata Syekh, kalau seandainya dia memiliki kafarah, ya, sebuah tebusan yang harus dibayarkannya, yaitu 4 orang budak, maka dia membaca zikir ini, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, ini 10 kali. Maka ini tidak cukup katanya dari memerdekakan 4 budak. Wa in kana yu'adiluha fil fadilah, sekalipun keutamaannya sama. Karena orang yang membaca man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamdu 10 kali, itu sama dengan memberikan 4 budak, gitu kan. Nah, apakah orang mempunyai utang kafaratnya 4 budak lalu membaca sekali 10 kali ini, apakah cukup, sudah dianggap sudah selesai kafaratnya? Enggak perlu lagi memberikan budak?
Tidak demikian ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita jeda sejenak, rehat sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Setelah satu ini jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi sudah kita jelaskan tadi bahwa surah Al-Ikhlas menyamai seperti Al-Quran. Tapi tidak bisa dianggap orang yang membaca 3 kali udah nggak perlu lagi baca Al-Quran semuanya. Tidak. Karena keutamaannya akan berbeda. Satu. Yang kedua tadi, barang saya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu 10 kali. Ya 10 kali dia baca. Maka dia seolah-olah sudah memerdekakan apa? 4 orang budak. Ya. Jadi ketika ada orang utang gitu kan, kafaratnya ada 4 budak, lalu dia membaca 10 kali zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, dia anggap sudah membayar semuanya? Tidak. Jadi maksudnya Syekh ingin menjelaskan di sini tidak mesti ya, tidak selalu ya bahwa sesuatu yang menyamai keutamaannya bisa menggantikan posisinya. Itu yang ingin disampaikan oleh Syekh. Ya. Tapi bukan berarti lalu Ustaz enggak semangat kita membaca, tetap semangat ya. Bahkan ada anjuran kan kita untuk membaca surah Al-Ikhlas itu sebelum kita tidur. Ya. Minimal sekali nggak apa-apa. Karena itu ada keutamaan termasuk zikir juga. Dan akan mendapatkan dan akan meraih sepertiga membaca Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Luar biasa keutamaan. Oleh karena itu ini sesungguhnya motivasi ya untuk kita bagaimana memperbanyak membaca atau tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa minas suwari al-muayyanah, kata Syekh lagi, wa minas suwari al-muayyanah fil fadilah, di antara surat-surat yang tertentu yang memiliki keutamaan, surat-surat tertentu yang memiliki keutamaan, surata al-muawwidhataini, surata al-muawwidhataini. Apa itu surah al-muawwidhataini? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ini namanya surah al-muawwidhataini. Ya. Fa'an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat al-lailata lam yura mithluhunna qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dikatakan dari Uqbah ibnu Amir, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, alam tara ayatin, apakah engkau tidak melihat ayatin, ayat-ayat unzilat yang diturunkan al-lailata, malam hari ini, lam yura mithluhunna, yang tidak pernah ditandingi sepertinya, ya, lam yura, tidak pernah dilihat, mithluhunna, yang tidak pernah dilihat seperti ayat-ayat tersebut. Artinya ayat yang sangat luar biasa. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah bin Amir. Ya, kata Nabi, alam tara, apakah engkau tidak melihat ayat-ayat al-lailah yang diturunkan malam hari ini, lam yura mithluhunna, yang tidak pernah dilihat semacamnya, artinya tidak pernah dilihat tandingannya seperti itu. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu. Masya Allah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi di sini menjelaskan bahwa besarnya keutamaan surah apa? Surah Al-Mu'awwidhatain ini. Surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Begitu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Uqbah, ya, engkau belum pernah melihat malam hari ini ayat diturunkan yang tidak pernah tidak pernah sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Lam yura, ya, tidak pernah dilihat, ya, seperti ayat tersebut. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Walin Nasa'i, dan hadis riwayat dari Imam Nasa'i, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Nasa'i itu kan dalam riwayat Muslim ya. Sedangkan dalam riwayat Nasa'i dijelaskan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Uqbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Uqbah an yaqra'a bihima, agar Uqbah membaca kedua surat tersebut, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Uqbah membaca, Nabi SAW pun mengatakan,
Masa ala sa'idun bimithlihima wala ista'ada musta'idun bimithlihima. Tidak adalah orang meminta, tidak ada orang yang meminta ya seperti permintaan keduanya. Tidak ada orang yang meminta ya seperti meminta dengan keduanya. Enggak ada orang yang lebih hebat lagi dalam perkara meminta kepada Allah Azza wa Jalla seperti orang yang meminta kepada Allah dengan membaca surat ini tadi, surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Wal ista'adza musta'idun bimithlihima, dan tidak ada orang yang meminta perlindungan, tidak ada orang yang meminta perlindungan seperti meminta perlindungan dengan keduanya, dengan kedua surat tadi itu. Artinya orang yang membaca kedua ini, surat Al-Falaq dan surah An-Nas itu, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu, dianggap orang yang paling hebat, dianggap orang yang paling tinggi sekali permintaannya, dan orang yang memohon perlindungan kepada Allah dengan surat itu tidak ada yang menyamainya. Ya, tidak akan sama orang yang memohon perlindungan ya dengan menggunakan atau melalui membaca surat ini kepada Allah dengan orang yang memohon perlindungan kepada Allah tapi tidak melalui surat ini umpamanya. Ya, jadi artinya keutamaannya besar sekali orang-orang yang membaca surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, yang kita kenal selalu dengan al-mu'awwidataini. Ya. Ini dia. Jadi oleh karena itu ikhwati billah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, bahwa ini menunjukkan keutamaan yang besar lagi kan terkait dengan surat-surat ini. Maka saya katakan Al-Quran secara keseluruhan memiliki keutamaan ya dalam membacanya yang kita sebut dengan keutamaan umum. Tetapi ada surat-surat tertentu yang memiliki keutamaan khusus, tentu dengan dalil. Jadi bukan dengan istihadat, bukan dengan semata-mata pendapat ra'yun semata, tidak, tapi didukung dengan dalil. Ya, dalil diambil dari Al-Quran sendiri atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti dalil-dalil yang kita sampaikan ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak menjelaskan tentang keutamaan membaca beberapa surat dari Al-Quran. Ya, seperti kita sampaikan tadi, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada Al-Ikhlas, ada Al-Mu'awwidataini ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, yang kata Nabi tidak pernah ada surat yang diturunkan seperti itu. Kemudian siapa yang memohon perlindungan, meminta kepada Allah, ya tidak ada orang meminta seperti keduanya, ya seperti orang yang meminta dengan kedua surat tersebut, dan tidak ada pula orang yang meminta perlindungan seperti orang yang meminta perlindungan dengan keduanya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka Syekh mengatakan, fajtahidu ikhwani fi kasrati qiraatil Quran al-mubarak la siyama fi hadzal syahr alladhi unzila fihi. Maka kata beliau, fajtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, dalam perkara apa? Fi kasrati qiraatil Quran al-mubarak, dalam membaca Al-Quran yang memiliki keberkahan. La siyama fi hadzal syahr, lebih-lebih lagi di bulan yang unzila fihi, di bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ini maksudnya. Jadi secara umum Syekh ingin menjelaskan bahwa yuk sama-sama kita memperbanyak baca Al-Quran kapan dan di mana saja. Kan begitu. Tetapi lebih-lebih lagi kata Syekh, kita hendaknya ngeber lagi, istilah ngeber gitu, ngegas lagi, ya, nambah lagi bacaan kita ketika kita berada di bulan Al-Quran. Di bulan Al-Quran itu apa rupanya? Bulan Ramadan. Fa inna li kathratil qiraati fihi maziyatan khassatan, maka sesungguhnya ya memperbanyak bacaan di bulan tersebut ada maziyah, ada keistimewaan secara khusus. Karena Jibril yu'aridu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-Quran fi Ramadan kulla sanatin marratan. Adalah Jibril mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran di Ramadan, di setiap bulan Ramadan, kulla sana, setiap tahun, sanatan bi kulli sanatin marratan, ya. Adalah Jibril yakni mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran di bulan Ramadan, kulla sana, setiap tahun, marrah sekali. Jadi setiap setahun sekali Jibril datang mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, ya. Wa fala makana amul ladzi tufiya fihi aradahu marrataini ta'kidan wa tasbidan. Manakala pada tahun yang diwafatkan pada tahun tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam aradahu marratain, maka Jibril pun datang ya untuk mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran 2 kali. Jadi pada tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
waktu itu bulan Ramadan, ya, di tahun yang ada bulan Ramadan ya, maksudnya di tahun wafatnya ya, pada bulan Ramadannya itu Jibril datang. Ya ini memurajaah begitu ya, mengajari Nabi SAW Al-Quran 2 kali. Ta'kidan wa tasbitan, untuk mengokohkan dan menguatkan. Ya ini hafalan Nabi SAW dan juga untuk menguatkan Al-Quran di dalam jiwa Nabi SAW. Jadi ini keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar ya. Al-Quranul Karim. Maka kita tahu Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW itu juga mengajari atau semacam murajaah begitu ya dengan Nabi SAW Al-Quran ini setiap bulan Ramadan sekali. Tapi pada tahun yang Nabi SAW wafat di tahun tersebut ya justru yakni Jibril mengajari beliau 2 kali. Dalam rangka apa? Ta'kidan, sebagai bentuk penguatan, wa tasbitan, dan penetapan atau pengokohan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa kana salafus salih radhiyallahu anhum yukthiruna min tilawatil Quran fi Ramadan fi sholati wa ghairiha. Adalah salafun salih radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, yukthiruna min tilawatil Quran, mereka memperbanyak membaca Al-Quran fi Ramadan, di bulan Ramadan, fi sholati wa ghairiha, di dalam salat atau di luar salat. Yang penting kalau sudah masuk bulan Ramadan, Masya Allah, salafun salih itu sangat sungguh-sungguh, sangat rajin ya, sangat antusias untuk membaca, memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka nggak mengherankan kan, banyak mereka yang khatamnya nggak sekali, kalau kita sekali aja berat ya kan. Kalau mereka ini Masya Allah berkali-kali khatamnya di bulan Ramadan Al-Quran itu. Maka kita lihat penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah rahmatan wasi'atan. Karena Zuhri rahimahullah idza dakhala Ramadanu yaqulu innama huwa tilawatul Quran wa itma'ut ta'am. Az-Zuhri, Imam Zuhri rahimahullah mengatakan, apabila telah masuk bulan Ramadan, ia mengatakan, innama huwa tilawatul Quran. Bulan Ramadan itu hanya untuk membaca Al-Quran, wa itma'ut ta'am, dan memberikan makan kepada fakir miskin. Ini kata beliau. Jadi kalau sudah bulan Ramadan nggak ada ceritanya lagi yang lain. Gitu kira ya. Jadi yang ada itu hanya tilawatul Quran, ya. Wa it'amut ta'am, dan memberi makan kepada fakir miskin. Wa kana Malikun rahimahullah idza dakhala Ramadan taraka qira'atul hadis wa majalisil ilmi wa aqbala ala qira'atil Quran min al-mushaf. Adalah Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya, imam yang terkenal itu imam dunia, imam madhab ya, salah satu imam madhab juga. Karena Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, apabila telah masuk bulan Ramadan taraka qira'atul hadis. Beliau meninggalkan majelis hadisnya. Ya, meninggalkan membaca hadis. Wa majalisal ilmi, majelis ilmu. Wa aqbala ala tilawati al-qiraatil Quran, dan beliau ya memulai atau beliau sibuk untuk membaca Al-Quran minal mushaf, dari mushaf. Ini luar biasa ini. Ya, begitu gigihnya Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Ya, beliau mengatakan kalau sudah bulan Ramadan Bapak udah tinggalkan majelis. Majelis ilmu ditinggalkannya, dan beliau sibuk untuk membaca Al-Quran dari mushaf, bukan dari hafalannya, beliau dari mushaf. Ya. Wa kana Qatadah rahimahullah yahtimul Quran fi kulli 7 layalin daiman wa fi Ramadan fi kulli 3 wa fil 10 akhiri minhu fi kulli lailah. Adalah Qatadah rahimahullah yahtimul Al-Quran, beliau mengkhatamkan Al-Quran fi kulli 7 layalin, setiap sepekan sekali. Daiman itu selalu. Jadi mau di Ramadan mau enggak begitu ya. Qatadah ini rahimahullah rahmatan wasi'an, dia mengkhatamkan Al-Quran setiap sepekan sekali. Ya. Wa fi Ramadan, kalau sudah datang Ramadan, fi kulli 3, setiap 3 kali. Ya 3 hari maksud saya. Setiap 3 hari khatam Quran kalau Ramadan. Tapi wa fil 10 akhir, 10 hari terakhir, fi kulli lailah, setiap malam. Masya Allah, bayangkan. Jadi berapa kali beliau khatam Al-Quran itu? Kalau 20 hari pertama lah kita katakan begitu. Beliau setiap 3 hari khatam. Berarti sekitar 6 ya. 6 kali khatam. Sementara kalau yang 10 terakhir itu setiap malam. Berarti beliau khatamnya sekitar 16 kali atau 17 kali. Masya Allah. Di bulan Ramadan. Kita sekali aja berat. Ya kan? Masya Allah. Salafun salih rahimahumullahu ta'ala jami'an. Ya. Jadi Qatadah ini rahimahullah. Kalau di luar Ramadan beliau sepekan sekali khatam itu. Langganan khatam gitu. Langganan khatamnya sepekan sekali. Kalau sudah Ramadan maka 20 hari pertama ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua itu 3 hari. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam gitu. Tapi kalau sudah masuk seperti 10 hari terakhir itu nggak ada ceritanya lagi. Kecuali hanya fikuli lailah marrah. Setiap malam khatam Quran, setiap malam khatam Quran. Masya Allah. Itu capek nggak Pak Ustaz? Ya capek.
Tapi mereka tahu bahwa bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Mereka memperbanyak baca Al-Quran. Tahulah kita, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu kan. Satu huruf itu satu kebaikan. Bahkan bisa 10 kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Bahkan bisa 700 kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau orang sibuk membaca Al-Quran, tentu semakin sibuk dia, semakin banyak dibaca bacaannya, tentu akan semakin banyak pahala dan ganjaran yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari membaca Al-Quran tersebut. Maka nggak ada ini sebenarnya. Nggak ada ruginya kita untuk tilawah Al-Quran, ya. Makanya saya pribadi ya mengajak ya kepada seluruh para pemirsa Salam TV, sesibuk apapun Anda, sesibuk apapun antum-antunna, jangan pernah untuk melewatkan dari membaca Al-Quran. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin. Kita jeda dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fil azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi luar biasa ya salafun salih tadi. Kita sebut saja dulu. Ada Imam Malik rahimahullah meninggalkan majelis hadisnya. Yang meninggalkan membaca hadis demi untuk baca Al-Quran. Ya. Kemudian ada Imam Zuhri sebelumnya. Yang beliau mengatakan kalau bulan Ramadan itu hanya bulan untuk tilawah Al-Quran dan memberi makan kepada orang fakir, miskin. Ya. Kemudian Qatadah tadi. Qatadah luar biasa ikhwan dan akhwat para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Beliau kalau di luar Ramadan sepekan sekali itu khatam itu. Langganan khatam gitu. Langganan khatam Al-Quran. Kalau kita langganan apa? Nggak jelas ya kan. Beliau khatam setiap pekan sekali. Kalau di Ramadan 20 hari pertama itu setiap 3 hari. Setiap 3 hari khatam. Setiap 3 hari khatam. Tapi kalau sudah di 10 terakhir. Nah itu nggak ada ceritanya lagi. Bikulil lailah setiap malam. Jadi maka saya totalkan itu beliau membaca sekitar 16 atau 17 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah luar biasa. Qatadah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wa kana Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah yakhtimul Quran fi Ramadan. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan fi kulli 3 layalin setiap malam. Wa fil ashr al-akhir fi kulli lailataini. Sementara di di 10 hari terakhir itu setiap 2 malam. Ini Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Jadi kata beliau, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, boleh menukil bahwa Ibrahim An-Nakhai kalau di bulan Ramadan itu setiap malam, setiap 3 kali, setiap 3 malam khatam Quran. Jadi kalau kita berarti kan 20 ya. Berarti sekitar 6 juga beliau. 6. Tetapi kalau dalam 10 hari terakhir itu setiap 2 malam sekali khatam. Setiap 2 malam khatam sekali. Berarti kalau kita buat ada 5 kali beliau kan. 5 kali. Sementara tadi 20 hari pertama itu 20 hari pertamanya itu sekitar 6. Berarti beliau khatamnya 11 atau 12 kali. Masya Allah. Kalau kita sekalinya berat ya kan. Nah itu dia. Jadi ini beliau membawakan tentu ini sebagai apa ya. Sebagai motivasi bagi kita. Ternyata salafun salih itu luar biasa semangat mereka dan antusias mereka begitu. Di luar Ramadan aja mereka baca. Kalau kita kan nabrak-nabrak kan. 3 orang mati aja baru kita baca Al-Quran kan. Nah ini yang kita sedihkan kan. Nah, padahal itu perbuatan juga nggak benar kan. Nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW ya. Wa kanal aswad rahimahullah yaqra'ul Quran kullahu fi kulli lailataini fi jami'i syahri. Nah ini lebih gawat lagi. Yang maksudnya lebih dahsyat lagi ya. Kanal aswad rahimahullah adalah aswad rahimahullah semoga Allah merahmatinya. Yaqra'ul Quran. Beliau membaca Al-Quran kullahu semuanya fi lailataini dalam setiap 2 malam. Fi jami'i syahri setiap bulan. Allahu Akbar. Semua bulan. Jadi tidak hanya di Ramadan aja. Kalau Al-Imam Aswad ini ya rahimahullah, beliau membaca semua Al-Quran setiap 2 malam. Setiap 2 malam khatam, 2 malam khatam, 2 malam khatam. Fi jami'i syahri semua bulan. Kita kan 12 ya, 12 bulan. Nah 12 bulan ini setiap 2 malam khatam. Jadi khatam beliau itu kalau sebulan berarti 15 kali.
Gitu kan. 15 kali. Berarti beliau dalam setahun itu 180 kali khatam Al-Quran. Makanya nggak salah kalau kita baca riwayat yang mengatakan ada seorang ulama itu mempersiapkan untuk kematiannya itu 14.000 kali khatam Al-Quran. Lawak apa? Sholat aja kadang-kadang bolong-bolong. Puasa pun nggak semangat. Sholat nggak khusyuk. Itu dia. Mereka ini Masya Allah. Luar biasa. Aswad rahimahullah ini membaca Al-Quran setiap 2 malam langganan khatam. 2 malam langganan khatam. 2 malam langganan khatam. Tapi kegigihan mereka ini tentu berbanding terbalik dengan kita. Ya, mestinya kan berbanding lurus gitu kan. Ya paling tidak kita imbangi lah. Mereka mungkin seperti saya katakan tadi, seperti Imam Aswad ini setiap 2 malam khatam. Berarti kan sebulan itu sekitar 15 kali ya. Minimal kita sekali lah. Nggak bisa Ustadz ya minimal 2 bulan sekali ya. Kalau beliau 2 malam sekali khatam, 2 bulan sekali minimal kan gitu. Nggak bisa juga Ustadz, mungkin 2 tahun sekali khatam gitu. Yang minimal itulah gitu kan. Atau 2 semester. 2 semester khatam Ustadz. Ya, 2 semester itu apa ya? Setahun juga gitu kan. Begitu. Jadi intinya maksud saya bahwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini membawakan riwayat-riwayat ini atau menukil ini semua agar menjadi apa ya? Menjadi motivasi lah bagi kita gitu kan. Lihat ulama-ulama rahimahullah. Amalan mereka sangat besar. Mereka orang-orang soleh. Ya. Mereka orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Demikian pun mereka tetap mencari keutamaan ini. Utamaan besar membaca Al-Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Bayangkan, Masya Allah. Berapa huruf Al-Quran itu? Kita tahu kita banyak kali. Nah, gitu kan. Yang jumlah ayatnya aja itu 6.236 ayat. 6.236 ayat. Bayangkan. Ya. Itu berapa huruf itu? 1 ayat bisa berapa huruf? Subhanallah. Ya. Luar biasa ini. Maka oleh karena itu saya memotivasi diri saya pribadi dan seluruh pemirsa Salam TV dimanapun antum-antunna. Sesibuk apapun kita, luangkanlah waktu untuk baca Al-Quran. Ini kadang-kadang untuk baca WA kita sanggup, ya kan. Sibuk apapun untuk sedikit nih WA, sedikit online gitu kan. Baca Al-Quran, Masya Allah. Padahal di alat yang sama, di aplikasi yang sama ada gitu kan. Kita kan di gadget kita itu ada itu. Kenapa kita hanya WhatsApp aja yang kita buka? Quran, aplikasi Quran enggak. Kenapa enggak dibaca? Padahal itu dimudahkan oleh Allah, itu nikmat. Oh dulu Ustaz, payahlah kita bawa mushaf. Masa kita bawa mushaf payah besar. Padahal mushaf kantong juga ada kan. Mushaful jeb itu. Mushaf di kantong ukurannya kecil ada. Oh saya payah Ustaz bacanya. Bingung. Karena lupa bawanya. Oke. Antum kan ada. Antum kan ada itu. Rata-rata semua orang punya lah ini. Apa itu namanya? Gadget itu kan. HP yang smart. Apa itu namanya? Smart itu. Yang ada aplikasi-aplikasi itu. Semua orang saya kira mudah ya. Mungkin sebagian orang nggak tahu ponsel itu orang-orang yang inilah, yang di kampung orang-orang tua yang memang ini kan. Itu sedikit jumlah mereka yang gadget seperti ini saya kira banyak gitu. Lebih banyak daripada yang enggak mungkin gitu kan. Oleh karena itu manfaatkan kesempatan itu. Manfaatkan. Ini kadang-kadang kita malasnya minta ampun gitu kan. Kalau giliran baca WA aja yang semangat. Giliran baca Quran, ini jadi saya kira ini motivasi lah ya bagi saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat. Nggak ada yang kita bawa untuk mati sana, nggak ada. Yang kita bawa itu amal soleh, dan amal soleh itu nggak berat dia. Hanya kita kerjakan ya udah dicatat oleh Allah. Ya amal sebulan ini gitu. Nggak perlu kita bawa banyak kan. Kalau kita menuju akhirat itu. Ya kalau kita mau pindah ke akhirat, nggak seperti kita pindahan dunia. Kalau antum pindah dunia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang berbahagia. Kalau kita pindah dunia, maksudnya kalau kita pindah rumah ya, pindah satu rumah ke rumah yang lain, itu sibuknya kita minta ampun, ya kan? Oh, nyewa mobil lah, ya untuk ngangkut barang, sibuk mempersiapkannya, repot gitu kan? Kalau kita pindah ke negeri akhirat, itu nggak ada yang kita repot kan? Bahkan kan orang lain yang sibuk kan? Kita kan nggak lagi, orang kita udah meninggal kok. Yang ngerjai siapa? Yang melakukan fardu kifayahnya saudara kita, kaum muslimin. Karena itu kewajiban bagi mereka. Ya kita ya santai aja istilahnya gitu kan, menikmati jerih payah yang pernah kita lakukan di dunia ini. Itu kalau ada. Kalau nggak ada, siap-siap dari diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, faqtu rahimakumullahu bihaulail akhyar. Faqtadu rahimakumullah bihaulail akhyar. Kata beliau, faqtadu. Oleh karena itu ikutilah oleh kalian. Ya, ikutilah oleh kalian rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Bihaulail akhyar,
dengan mereka-mereka orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan tadi. Artinya para imam, para ulama yang mereka ini luar biasa dalam membaca Al-Quran. Tadu, ikutilah mereka. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian semuanya. Bihaula, ikutilah mereka, ahaula, mereka-mereka akhyar, mereka-mereka orang-orang yang baik, orang-orang pilihan. Ya, kenapa kita tidak mengikuti Imam Malik, Imam Az-Zuhri, Al-Imam Qatadah, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, ya, Al-Imam Aswad rahimahumullahu ta'ala jami'an. Paling tidak ada 5 contoh, 5 orang salafun salih yang beliau nukil di sini. Nukil al-Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Az-Zuhri, Al-Imam Malik, Al-Imam Qatadah, Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Aswad. Masya Allah, ya. Yang mereka ini luar biasa dalam membaca Al-Quran. Wattaba'u tariqahum, dan ikutilah kalian tariqahum, jalan mereka. Talhaqu bil bararati al-athhar, ikutilah oleh kalian jalan mereka. Talhaqu, kalian akan bertemu, kalian akan menjumpai bil bararah, dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang dijaga dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kan mereka ini orang-orang baik, orang-orang yang suci, artinya orang-orang yang sedikit dosanya begitu ya. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan kebaikan. Ya sama seperti kita kan. Kalau sibuk dengan kita kebaikan, pastilah kita meninggalkan keburukan. Tapi kalau kita sibuk dengan keburukan, kita tinggalkan kebaikan. Sama seperti yang disampaikan oleh ulama. Kalau sunnah itu hidup, matilah bidah. Begitu. Kalau bidahnya hidup, matilah sunnah. Begitu. Kalau tauhidnya jaya di situ, orang bertauhid, maka kesyirikan itu tidak ada. Begitu. Jadi naik turunnya itu dilihat. Ya, kalau yang hak yang menang berarti batil kalah. Kalau batil yang menang berarti hak turun. Ya, apa namanya ini, kebenaran itu tidak dilihat begitu. Jadi intinya bahwa kita mengikuti thariqahum, jalan mereka para ulama. Talhaqu bil bararah, kalian akan bertemu, akan menjumpai bil bararah dengan orang-orang yang baik, orang-orang athhar, orang-orang pilihan, orang-orang suci, ya, orang-orang yang memiliki banyak pahala dan sedikit dosanya. Waqtanimu sa'atal lail, dan rebutlah oleh kalian sa'atal lail, waktu-waktu malam, wan nahar, dan siang. Siang dan malam rebut untuk selalu memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Waqtanimu sa'atil laili wan nahari, rebutlah oleh kalian waktu-waktu malam dan siang. Bima yuqarribukum ilal azizil ghafar, dengan hal-hal yang mendekatkan kalian kepada Al-Aziz, yaitu Allah Azza wa Jalla, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghaffar yang maha mengampun, yang maha mengampunkan. Fa innal a'mara tutwa sari'an, sesungguhnya umur-umur kita itu habis secara cepat. Secara cepat ya kan. Enggak terasa usia kita udah 40 tahun. Usia kita sudah 20 tahun. Usia kita sudah 50 tahun. Tutwa sari'an itu tutwa itu dilipat, maksudnya di apa ya? Berakhir dengan cepat gitu. Enggak terasa kita. Antum udah berapa akhi umurnya? Udah 50 tahun Ustaz. Ya, antum berapa akhi? 40 tahun, Masya Allah. Ya, tua. Jadi begitu cepat berlalu umur kita ini. Wal awqat tamdi jami'an, semua waktu itu pastikan berlalu. Ka'annaha sa'atun min naharin, seolah-olah itu hanya sejam dari siang ini. Artinya bahwa Syekh ingin menjelaskan umur kita ini singkat dan usia kita ini berlanjut dengan cepat. Oleh karena itu perbanyaklah ibadah kepada Allah. Di antaranya tadi membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini kan gampang. Gampang dalam pengertian nggak mesti kita ini kan, nggak mesti kita lelah-lelah gitu. Apalagi kita memiliki gadget yang memiliki aplikasi ada Al-Quran di situ, Masya Allah, luar biasa. Masalahnya kita yang nggak mau, itunya mas sekarang. Malas. Kalau yang aplikasi lain kita buka, itu Twitter kita buka, Instagram kita buka, Facebook kita buka, WhatsApp kita buka. Ini yang nggak kita buka gitu. Padahal itu menghasilkan pahala yang besar. Ya, kemudian beliau berdoa, Allahumma rzuqna tilawata kitabik ala wajhil ladzi yurdika anna. Ya Allah, rezekikanlah kami ya tilawata kitabik. Berilah kami rezeki untuk bisa membaca kitabmu ala wajhil ladzi, ya, berdasarkan jalan yang engkau, arah yang engkau ridhoi kami darinya. Artinya ini Syekh beliau berdoa, Allahumma rzuqna tilawati kitabik. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk selalu biasa dan untuk selalu senantiasa membaca kitabmu, yaitu Al-Quran. Ya. Wahdina bihi subulas salam, dan berilah kami petunjuk dengan kitabmu itu subulas salam, jalan-jalan keselamatan.
Wa akhrijna bihi minadh-dhulumati ila nur, dan keluarkanlah kami ya Allah dengan Al-Qur'an itu, dengan kitabmu itu, minadh-dhulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Waj'al hujjatun lana la alaina ya rabbal alamin, dan jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai hujjah kepada kami, bukan hujjah atas kami. Beda hujjatun lana wa hujjatun alaina. Jadi beliau berdoa, dan jadikanlah Al-Qur'an itu ya Allah sebagai hujjah bagi kami, bukan kepada kami, bukan atas kami, ya rabbal alamin, wahai Rabb semesta alam. Allahumma arfa' lana bihi darajat, ya Allah angkatkanlah bagi kami dengan Al-Quran itu derajat kami. Wa anqidhna bihi minad darakat, dan selamatkanlah kami dengan Al-Quran itu darakat, dari kehancuran-kehancuran dan kebinasaan-kebinasaan. Wa anna bihi sayyi'at, dan maafkanlah, hapuskanlah, hilangkanlah dari kami dengan kitabmu tersebut as-sayyi'at, yaitu kesalahan-kesalahan. Waghfir lana wa liwalidina, dan ampunkanlah bagi kami dan kepada semua orang-orang tua kami, wal jami'il muslimin, dan seluruh kaum muslimin, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, dan semoga selawat Allah dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan kepada keluarganya, washabbi, dan sahabat-sahabatnya ajmain semuanya. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah selesai al-majlisu al-khamis. Kita nanti insyaallah taala bertemu ya pada pertemuan majelis yang ke-6 fi aqsamin nas bisyam, tentang pembagian manusia dalam puasa. Ini golongan manusia dalam puasa, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.